Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan yang saya hormati, pada hari ini saya Daerah Muhammad Burhan, tanggal 31 Oktober tahun 2024 akan menyampaikan materi kuliah ilmu kesehatan hewan dengan tema obat cacing Albenmer C20% puder. Albenmer C20% puder. Materi ini saya sampaikan dengan tujuan pertama kali untuk menyampaikan sebuah edukasi atau pendidikan kepada masyarakat peternak, khususnya peternak hewan dominansia, kambing, domba, dan sapi, yang mana dengan latar belakang tingginya kejadian penyakit cacingan pada hewan ternak tersebut. Khususnya yaitu kejadian fascioliasis atau cacing hati, yang angka kejadiannya untuk hewan ternak itu bisa dibilang di atas 70%. Kemudian sekaligus ini sebuah publikasi sebagai persyaratan untuk meregistrasikan atau mendaftarkan obat Albenmer C20% puder ke Deptan RI. Langsung saja, jadi Albenmer C20% ini adalah obat cacing dengan komposisi albendazol 200 mg per gram. Jadi, albendazol 200 mg per gram. Jadi ini sama dengan 20%. B per V. B per V itu, bukan B per B per B. B per W. Jadi berat per berat. Nah, kemudian secara farmakologi, jadi mekanisme kerjanya adalah albendazol ini dengan cara menghambat atau memblokir, uptake atau ambilan glukosa. Jadi menghambat glukosa oleh larva atau cacing dewasa. Jadi setiap larva atau cacing dewasa itu dia butuh glukosa untuk kehidupannya. Nah, albendazol ini menghambat pengambilan tersebut sehingga cacing terhambat pengambilan glukosa sehingga terjadi kegagalan produksi energi di dalam tubuhnya atau ATP, adenosin trifosfat, sehingga akhirnya cacing tersebut mati. Jadi dengan cara menghambat atau memblokir ambilan glukosa oleh larva dan cacing dewasa. Jadi albendazol ini secara literatur di Ablet Farmakologi itu karya Brenner itu ya dengan dosis single, tidak dosis double, itu dia mampu membunuh larva dan cacing dewasa.
Jadi albendazol ini tidak hanya membunuh cacing dewasa, tapi juga sampai membunuh larva. Itulah. Nah, dan albendazol ini sudah digunakan sejak tahun 1979. Itu mekanisme kerjanya demikian. Kemudian indikasi. Jadi ini paling efektif albendazol ini adalah untuk memberantas cacing hati, Fasciola hepatica. Kenapa? Karena albendazol ini dimetabolisme di dalam hati. Nah, dengan dirubah menjadi namanya albendazol sulfoxid. Jadi di dalam hati itu metabolisme. Jadi albendazol sulfoxid. Nah, zat inilah yang membunuh cacing, yang menghambat tadi. Ya, albendazol sulfoxid ini. Ini di dalam hati. Makanya sangat efektif untuk membunuh cacing di dalam hati. Tapi di samping itu juga untuk cacing gelang atau cacing dalam pencernaan, cacing nematoda juga efektif. Kemudian untuk cacing paru-paru itu namanya Dictyocaulus, itu juga dia efektif. Nah, kemudian obat cacing albendazol ini diabsorpsi kalau diberikan secara per oral itu kurang lebih antara 66 sampai 70% diabsorpsi. Nah, kadar puncak dalam darah itu dicapai 2 sampai 5 jam. Jadi setelah diberikan secara per oral 2 sampai 5 jam dia akan mencapai kadar puncak di dalam darah. 2 sampai 5 jam. Nah, kemudian setelah kurang lebih di atas 5 jam, 5 sampai 10 jam, itu dia kadarnya menjadi setengah. Jadi setengah. Namanya T setengah. Nah, kemudian obat ini akan bertahan kurang lebih sampai 10 hari dalam tubuh. Maka daripada itu, pengulangan pemberian obat cacing itu setelah 14 hari. Nah, secara kesmafet itu makanya selama 14 hari itu susu dan dagingnya itu tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena masih mengandung obat cacing. Terus bagaimana kalau dikonsumsi? Ya tidak apa-apa sebenarnya, tidak akan mengakibatkan kematian. Ya enggak, kematian. Khawatirnya, artinya ketika katakanlah istilahnya dalam artian ada yang sensitif terhadap albendazol ini, artinya menimbulkan alergi. Tapi tidak akan menimbulkan sampai toksitas kematian, tidak. Kenapa? Karena ambang toksik, itu namanya lethal dosis. ALD itu lethal dosis. Jadi albendazol ini akan mengakibatkan kematian, mengakibatkan toksitas racunan, itu ketika diberikan sampai 7,5 kali dosis. 7,5 sampai 20 kali yang direkomendasikan. Itu baru menimbulkan keracunan. Itu albendazol ini sangat safe, sangat aman. Paham ya? Sangat aman. Jadi saya bacakan di farmakokinetiknya itu nasib obat ya. Di absorpsi albendazol secara peroral terbaik dibandingkan dengan mebendazol yang lain. Banyak golongan albendazol lain. Contoh ada oxbendazol, ada apa itu namanya triklabendazol, macam-macam. Tapi albendazol ini yang terbaik. Kadar puncak dalam darah dicapai setelah 2 sampai 5 jam dari pemberian. Tadi saya sampaikan. Absorpsi terbagus jika saat pemberian setelah pemberian makan. Jadi artinya pemberian obat cacing ini, albendazol ini lebih baik setelah makan. Setelah makan. Kenapa? Karena akan meningkat bioavailabilitasnya. Jadi daya absorpsinya akan meningkat
jika pangannya banyak mengandung lemak. Nah, contoh katakanlah konsentrat yang banyak mengandung bunga kelapa, entah kelapa sawit, entah katakanlah kopra, itu mengakibatkan absorpsi obat cacing lebih bagus. Jadi pemberian. Terus bagaimana kalau memberikan obat cacing pada saat belum makan juga tidak apa-apa. Cuman artinya karena kalau pakannya juga nggak banyak mengandung lemak juga nggak ada bedanya. Jadi artinya kalau nanti tanya ke peternak, kapan pemberian obat cacing? Kalau seandainya pakannya banyak mengandung lemak, saat setelah diberikan pakan. Tapi kalau pakannya hanya rumput, ya mau sebelum makan bagus, sesudah makan juga bagus. Kenapa? Karena kalau sudah makan, karena kalau pakanannya banyak mengandung protein juga masalah, karena akan mengikat. Jadi ketika katakanlah banyak mengandung protein ini namanya binding protein BP atau obat itu akan terikat protein sehingga dia tidak bisa bekerja secara optimal karena terikat sama protein. Kalau obat yang bagus lepas dari ikatan, namanya terikat itu tidak ada yang baik. Kemudian distribusi. Nah, metabolit itu artinya residu setelah obat seperti metabolisme. Nah, metabolit aktif, ini albendazole sulfoksida tadi, dia aktif. Jadi metabolit tapi aktif. Pengertian aktif itu artinya dia efektif untuk membunuh cacing. Jadi biarpun di metabolisme, dia tetap aktif membunuh cacing. Didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, ke hepar itu namanya hati, kemudian ke otak, ke saluran urin, sampai ke paru, kemudian ke seluruh jaringan termasuk disekresikan kembali ke dalam lumen usus. Paham enggak? Tadi di usus dia sudah membunuh, kemudian setelah diabsorpsi, nanti sebagian juga disekresikan kembali ke usus. Kenapa? Karena nanti dia akan dikeluarkan, diekskresikan kemana? Lewat feses, ya, lewat kotoran. Kemudian metabolisme terjadi di hepar di hati. Hepar itu hati. Yang secara cepat akan dimetabolisme menjadi metabolit primer yang aktif tadi, yaitu namanya albendazole sulfon. Jadi kadar puncak dalam darah dicapai setelah 2 sampai 5 jam setelah pemberian dalam bentuk metabolit. Jadi kadar puncak dalam darah tadi bentuknya metabolit. Kemudian ekskresi atau eliminasi pengeluaran. Waktu paruh albendazole dalam plasma darah antara 4 sampai 15 jam setelah pemberian waktu paruh. Ya enggak? Pada domba diekspresikan lewat urin kurang lebih 49 sampai 51% dalam bentuk metabolit sulfon dan sulfoksid. Setelah 40 jam dari pemberian, residu metabolit tersebut bertahan 9 sampai 10 hari yang tadi telah saya sampaikan. Hewan tidak boleh disembelih atau dikonsumsi susunya sebelum 14 hari dari pemberian. Kemudian indikasi atau efek utama tadi saya sampaikan, albendazole sebagai antiemetika. Antiemetika obat cacing. Pada hewan ternak ruminansia, memang paling spesifik untuk hewan ternak ruminansia, sapi, kerbau, kambing, domba. Kenapa? Karena dia memang efektif untuk jenis cacing yang menginfeksi hewan tersebut. Karena cacing itu setiap hewan berbeda. Contoh cacingnya ada babi yang monogastrik berbeda sama sapi, kambing, domba yang poligastrik. Nah, dikhususkan paling spesifik efektif untuk membunuh cacing hati atau Fasciola hepatica atau Fasciola gigantica. Apa bedanya? Jadi bentuknya sama. Kalau Fasciola, jadi Fasciola hepatica itu cacing daun yang menginfeksi hati. Kalau yang Fasciola gigantica sama di hati, cuma ukurannya giant, gigan itu raksasa, sangat besar. Jadi ukurannya lebih besar, tapi bentuknya sama seperti
daun. Kemudian kalau efek samping itu bisa terjadi gangguan di bawah ini, tapi tingkat kejadiannya sangat rendah karena toksisitasnya rendah. Kecuali sering saya sampaikan hewan yang memang hatinya sudah rusak, artinya secara kronis dia sudah terinfeksi oleh cacing hati lama sehingga kerusakan hati udah lebih daripada 50%. Nah itu hati tidak mampu untuk mendetoksifikasi atau memetabolisme albendazol sehingga bisa terjadi kematian. Tapi kalau kondisi hati itu masih normal, hanya dia terinfeksi cacing tapi belum rusak, yang rusaknya baru 20 sampai 30%, dia tidak akan mengakibatkan kematian. Itu jadi kalau bisa mengakibatkan, tapi ini jarang terjadi, sifatnya kasuistis, bisa muntah. Tapi kalau ruminasi tidak ada yang muntah. Muntah itu untuk manusia, babi, anjing, kucing, tapi tidak akan muntah. Kemudian bisa terjadi melena. Melena itu feses atau kotoran itu hitam karena berdarah. Tapi ini jarang sekali. Jadi kejadiannya tidak akan nyampe katakanlah 0,1% juga tidak. Hampir tidak ada. Kalau pengalaman saya di lapangan, pembela cacing mengakibatkan kemudian tidak berdarah itu hampir tidak ada. Ini kan terekstrim. Kemudian bulu rontok juga jarang. Justru nanti bulu menjadi bagus karena cacing hilang sehingga nutrisinya menjadi optimal sehingga bulu menjadi mengkilat. Bulu rontok jarang. Ya perlu disanggah. Teori ini perlu disanggah. Kemudian nyeri dada jarang, hampir tidak terjadi. Kemudian mata merah juga hampir tidak pernah. Kemudian bisa terjadi anemia. Ya zatnya bisa, tapi justru katakanlah obat cacing ini saya tidak langsung mengobati anemia. Kenapa? Karena pada saat terjadi cacingan itu pasti anemia. Karena parasit cacing ini menghisap darah sehingga mengakibatkan kekurangan darah. Justru kalau nggak dikasih albendazol bisa anemia. Jadi artinya ini sedikit saya sanggah efek samping yang tulis di dalam literatur karena malah kebalikannya. Jika overdosis ya semua overdosis pasti akan mengakibatkan keracunan. Itu bisa terjadi kekejangan kemudian mati. Tapi ini juga hampir tidak terjadi. Kenapa? Karena pemberian obat cacing ya jarang sampai katakanlah kita memberikan 2 kali lipat dosis juga hampir jarang. Jadi artinya selama pemberian dosis itu tepat itu juga tidak pernah terjadi keracunan, apalagi mengakibatkan kematian. Jadi tingkat keamanannya adalah toksisitasnya 7,5 sampai 20 kali dosis yang diberikan. Ini literaturnya adalah Applied Pharmacology Veterinary karya Blender dan Handbook of Veterinary. Itu literaturnya ini sangat safe. Obat cacing ini sangat safe. Nah, kemudian dosis. Nah, obat cacing Albenmer C 20% puder ini dosisnya adalah 20 gram per 400 kg berat badan untuk sapi. Ini bentuknya puder. Kenapa? Ini dosisnya adalah 20 gram Albenmer ya puder itu per 400 kg berat badan. Makanya kemasan kami kita adalah di 20 gram puder itu. Kenapa? Untuk 1 ekor sapi dewasa. Berapa jatuhnya ini? Jatuhnya ini 20 gram karena per gram mengandung berat kali 200 miligram per gram. Ya enggak? Itu sama dengan 4.000 miligram per 400 kilogram berat badan. Coret 2, ya enggak?
hanya 40 per 4 sama 10 miligram per kilogram berat badan. Ini pas dosis tepat untuk membunuh cacing hati khususnya pada sapi, kambing, dan domba. Ini adalah dosisnya 10 miligram per kilogram berat badan. Diberikan secara beroral. Ini paling mudah diberikannya. Bagaimana diberikannya? Cukup dicampur konsentrat. Nah, kalau pengalaman saya dulu saya pernah di Pekarwangi di Lembang itu tahun 2012. Saya mengobati cacingan sekaligus mengobati skabies pada sapi. Itu saya berikan ini sembuh semuanya. Itu skabiesnya rontok, kemudian cacingnya juga terberantas. Terbukti apa? Terbukti secara fisik skabiesnya sembuh, kemudiannya bulunya mengkilat, reproduksi normal. Yang kedua kejadian lagi kutil itu papiloma. Papiloma ini juga saya punya pengalaman papiloma, jadi mengobati cacing sekaligus papiloma. Papiloma karena susah. Dan ini saya memberikan dengan ini 2 kali ini sembuh. Papiloma, kutil seluruh tubuh. Nah, ini ilmu jarang. Ini artinya berdasarkan ilmu dan pengalaman. Kalau nggak pengalaman juga nggak berani. Ini papiloma yang kutil, sapi kan paling sering kutilan. Ini obatnya Albenmer C20 ini dicampur dengan pakan, diulang 2 kali, itu rontok. Loh, bagaimana ilmiahnya? Karena papiloma itu disebabkan oleh virus. Nah, albendazol ini sebagai obat antivirus juga bisa. Ada antalmetika juga antivirus. Ini ilmu ini jarang. Jadi kalau contoh yang kutilan, makanya dibutungin satu-satu itu kan nggak mungkin. Atau nggak pakai autoimun. Tapi albendazol ini, kutil ini, diobatin dengan albendazol juga. Saya punya pengalaman. Ini bisa sembuh, paham ya? Jadi menggunakan albendazol. Makanya pada saat kemarin pas COVID, corona itu kan Pak Ade, contoh Pak Ade ya, tangga Pak Ade yang pada sakit corona, saya tolong dengan menggunakan Albenmer. 12,5 pada sehat. Jadi artinya sesuai. Jadi sebelum Dinas Kesehatan menemukan, saya ingat sekali, sekitar tahun 2010 saya. 2008 malah. 2008 saya di Lembang. Zaman dulu saya handle peternakan kelompok daerah Puska Lembang tahu ya, Puska. Itulah. Nah, kemudian pemberian obat cacing ini diulang setelah 2 minggu. Jadi entah untuk mengobati, ini hanya efek ya. Tapi kalau efek utamanya adalah mengobati cacing hati dan cacing gelang. Tapi yang namanya tadi papiloma atau kutil atau skabies itu efek samping. Kalau efek utamanya itu saya sampaikan. Tapi kan ilmu tetap harus kita sampaikan. Diberikan diulang 2 minggu setelah pemberian pertama. Dan nanti untuk berikutnya, untuk pencegahan setiap 2 bulan sekali, maksimal 3 bulan diberikan obat cacing secara rutin. Kenapa 2-3 bulan? Karena itu memotong siklus hidup daripada cacing. Dari telur, larva, pupa sampai dewasa itu butuh kurang lebih antara 2-3 bulan. Jadi memotong siklus. Nah, jadi kemudian saya review kembali untuk pendidikan bagi peternak. Bagaimana kita harus mengetahui gejala klinis daripada cacingan? Nah, itu secara umum kekurusan, terlalu kurus, bulunya rontok, bulu tenggok berdiri, banyak ketombean, gangguan reproduksi, kemudian feses ini terlalu keras biasanya. Kalau awalnya lembek,
feses ini awalnya lembek. Bagaimana membedakan namanya feses lembek? Berbeda antara sapi jenis potong. Sapi potong itu contohnya sapi Bali, PO, gitu ya. Dengan sapi perah jenis Taurus, FH, atau semental, limosin itu tipe kotorannya berbeda. Kalau yang namanya sapi potong, yang tadi bos indikus namanya, Bali, Ongol, Sumbawa, itu kalau jatuh feses itu dia butuh, plek, itu utuh, tidak akan pecah. Nah, kalau itu sampai katakanlah encer, nanti dia cacingan, kalau enggak infeksi pencernaan. Intinya ada masalah di pencernaan. Ya, tapi kalau cacingan begitu dia harusnya tumpeng itu dia pecah. Kemudian kalau sapi FH, semental limosin itu memang kotorannya jatuh pecah. Warnanya sedikit hitam kehijauan, normal. Tapi sepecah-pecahnya juga tidak sampai encer. Nah kalau cacingan di awal itu kotoran itu dia cenderung lebih encer dibandingkan normalnya. Nah, terus nanti kalau dalam waktu kronis kotoran ini cenderung keras, malah lebih keras dibandingkan dengan normalnya. Kenapa? Karena fungsi hati menurun. Ketika fungsi hati menurun, enzim dan asam empedu yang dihasilkan hati menurun sehingga makanan kurang tercerna. Paham? Makanya kotornya menjadi keras. Itulah kurang lebih tentang obat cacing untuk sapi, kambing, domba. Jadi judulnya itu obat cacing untuk sapi, kambing, domba dalam kurung Albenmer C20% puder. Aplikasi cukup dicampur sama pakan. Ini paling mudah sekali, paling efektif. Tidak perlu alat, tidak perlu apa, langsung dicampur. Dan dosisnya juga enak, langsung satu dosis untuk satu ekor dewasa. Nah, kalau untuk seandainya untuk kambing domba bagaimana juga mudah. Kalau kambing domba itu kalau kambingnya ukurannya 40 kilo untuk 10 ekor. Tinggal pakan konsentrat sebanyak, contoh anggap aja 10 kilo, kasih satu, diaduk, dibagikan sekilo kepada kambing domba. Setelah itu habis sudah tercukupi. Nah, contoh, gimana beratnya 30 kilo? Ya tinggal dibagi lagi, tapi seandainya itu kelebihan juga tidak apa-apa, lebih aman. Hanya punya keamanan 7,5 sampai 20 kali dosis yang direkomendasikan. Demikian kuliah ini saya sampaikan tentang obat cacing untuk sapi, kambing, dan domba. Semoga bermanfaat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.